Nanti Ibu bacanya, Kak. Udah. Kita akan lanjutkan materi sebelumnya yang sudah diberikan ya, yaitu buku pengayaan. Masih diingat? Yang akan kita bahas untuk pertemuan hari ini yaitu 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu buku pengayaan non-fiksi, yang kedua yaitu buku pengayaan fiksi, yang ketiga yaitu ulasan dari buku fiksi. Yang pertama akan kita bahas adalah buku pengayaan non-fiksi. Sebelumnya mungkin sudah sampai pada poin-poin pengayaan non-fiksi, saya ulangi sedikit tentang pengertiannya ya. Pengertiannya, buku pengayaan adalah buku penunjang atau buku utama, buku teks yang digunakan oleh peserta didik. Ingat, buku penunjang atau buku utama. Buku yang paling utama kalian gunakan, tuh, khususnya oleh peserta didik. Kemudian, apa itu buku utama? Buku utama atau buku teks adalah buku yang dibuat mengacu atau berdasarkan kurikulum yang berlaku dan diterbitkan oleh pemerintah. Salah satu buku yang sudah kalian bawa, buku teksnya adalah buku paket. Contohnya ya, ada buku paket bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan buku utama atau buku teks yang dibuat berdasarkan kurikulum. Tuh, berarti hampir sama dia isinya. Diterbitkan oleh pemerintah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Coba lihat di buku paketnya, di sampulnya pojok kiri itu kan atau kanan biasanya berisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Itu diterbitkan oleh pemerintah. Ada ya di buku paketnya? Ya. Yuk lanjut, ciri-ciri buku pengayaan non-fiksi. Yang tadi itu kan buku teks atau buku utama. Sekarang kita ke non-fiksi lagi. Ke buku pengayaan non-fiksinya. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, penulisannya tidak mengacu pada kurikulum. Ini berbeda dengan yang tadi ya. Yang tadi itu adalah buku utama atau buku teks. Tapi sekarang kita ke buku pengayaan. Beda bahasannya. Sekarang ciri-ciri buku pengayaan. Yang pertama, penulisannya tidak mengacu pada kurikulum. Nah, yang kedua, tidak dibenarkan adanya latihan. Buku pengayaan itu biasanya berisi tentang ringkasan-ringkasan atau topik-topik utama sebuah materi. Itu berarti tidak sama dengan buku LKS yang selama ini kalian pakai. Tuh, kalau biasanya buku LKS kan berisi materi, kemudian berisi tugas atau latihan yang harus dikerjakan. Tapi kalau buku pengayaan non-fiksi itu tidak berisi latihan, hanya berisi ringkasan topik atau materi utama. Tuh, yang ketiga, harus berkualitas dan bermanfaat bagi peserta didik. Buku pengayaan non-fiksi itu biasanya memuat ringkasan-ringkasan materi yang bisa digunakan oleh peserta didik untuk menambah wawasannya. Tuh. 4. Tidak ada aturan yang mengikat seperti buku teks.
Nomor 4 ini kalau di buku teks itu biasanya kan di buku LKS, buku paket yang kalian bawa itu biasanya berisi teks, kemudian berisi contoh analisis, kemudian di bawahnya ada tugas bagaimana kalian menganalisis sebuah teks itu. Tapi kalau di dalam buku pengayaan tidak berisi aturan-aturan. Dah, itu ciri-cirinya ada 4. Terlalu cepat ya. Ini saya ulangi 4 cirinya. Yang pertama, penulisannya tidak mengacu pada kurikulum. Yang kedua, tidak dibenarkan adanya latihan. Yang ketiga, harus berkualitas dan bermanfaat bagi peserta didik. Yang keempat, tidak ada aturan yang mengikat seperti buku teks. Ya, tidak dibenarkan adanya latihan itu tidak sama seperti buku LKS. Kemudian tidak ada aturan yang mengikat seperti buku teks. Dah, saya lanjutkan. Fungsi buku pengayaan non-fiksi. Fungsinya yang pertama, menambah wawasan peserta didik selain pengetahuan yang didapatkan dari buku teks. Menambah wawasan peserta didik selain pengetahuan yang didapatkan dari buku teks. Misalnya materi yang kita pelajari sekarang di kelas 11 semester 1 itu adalah teks prosedur, teks eksplanasi, buku fiksi, non-fiksi. Di buku paket kalian sudah mendapatkan materi tentang itu. Kemudian kalian pergi ke perpustakaan mencari sebuah buku pengayaan berkaitan dengan 3 materi itu. Nah, di buku pengayaan itu pasti akan kalian temukan ringkasan-ringkasan materi tambahan berkaitan dengan teks eksplanasi, teks prosedur, maupun buku fiksi atau non-fiksi. Udah. Terus yang kedua, dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir. Akan ada materi yang pembahasannya lebih dalam dan lebih banyak dalam sebuah buku pengayaan berkaitan dengan sebuah materi sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kalian. Yang ketiga, merangsang pemikiran dan pola pikir peserta didik. Dengan membaca buku pengayaan non-fiksi, misalnya berkaitan dengan materi kita sekarang, nah, kalian akan terangsang kembali pikirannya untuk mengingat kembali, oh ini yang sudah saya pelajari sebelumnya, oh ini ternyata tambahannya. Tuh. Dapat merangsang pemikiran dan pola pikir peserta didik. Buku apa yang dapat merangsang? Misalnya buku yang berisi motivasi. Kemudian biografi orang-orang sukses. Ya, itu ya fungsinya menambah wawasan peserta didik. Selain pengetahuan yang didapat dari buku teks, kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir, kemudian merangsang pemikiran dan pola pikir peserta didik. Ada yang pernah membaca buku biografi? Ada? Siapa tahu pelajaran kelas
8, kalau nggak salah biografi. Masih ingat? Jangan lupa ya. Kelas 8 biografi. Misalnya kalian mengidolakan seorang artis, siapa? Tuh, kemudian kalian cari biografinya, gimana perjuangannya bisa sampai jadi artis terkenal. Tuh, dengan perjuangan itu memotivasi kamu, oh dia aja perjuangannya luar biasa hingga jadi terkenal. Itu yang bisa kalian jadikan sebagai motivasi. Atau tokoh-tokoh lain yang kalian idolakan, itu silakan bisa cari biografinya. Kemudian gimana perjuangannya dari orang kecil sampai menjadi orang sukses, itu yang kalian jadikan motivasi. Itu. Ya. Ayo lanjut. Apa isi buku pengayaan non-fiksi? Nah, isi buku pengayaan non-fiksi yang pertama, buku pengayaan memuat informasi penting terutama bagi peserta didik. Ditekankan di sana ya, bagi peserta didik. Berarti berhubungan dengan materi-materi pelajaran yang dipelajari oleh peserta didik, baik itu di tingkat SD, SMP, SMA, SMK, sederajat. Itu. Informasi berkaitan dengan materi bagi peserta didik di tingkat pendidikan masing-masing. Kemudian yang kedua, informasi penting merupakan topik penting dalam buku pengayaan. Sama seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa akan ada topik-topik penting yang diringkas dalam sebuah buku pengayaan. Itu akan kalian dapatkan informasi tambahan, akan kalian dapatkan topik penting berkaitan dengan materi yang akan kalian cari. Ya, cuma ada 2 ya, yang jelas isinya memuat informasi penting atau topik penting berkaitan dengan materi yang akan kalian cari. Misalnya materi tentang teks prosedur, materi tentang teks eksplanasi, materi tentang fiksi, cerpen. Nah, selanjutnya bagaimana langkah-langkah menentukan informasi penting dalam buku pengayaan? Bagaimana langkah-langkah menentukan informasi penting dalam buku pengayaan? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kalian setelah pergi ke perpustakaan mendapatkan sebuah buku pengayaan, yang pertama dilakukan adalah membaca dan memahami bagian per bagian. Dari bagian mana pertama harus kalian baca dari buku tersebut, yaitu kata pengantar. Ada yang pernah membaca kata pengantar? Di bagian kata pengantar biasanya kita akan dituntun oleh penulisnya bahwa hal apa yang akan dia bahas di buku tersebut. Itu kata pengantar. Kemudian setelah kata pengantar, yang kedua daftar isi. Kalau daftar isi sudah sering dibuka ya. Ya, di bagian daftar isi nanti kita akan menemukan materi apa yang kalian cari ada di halaman berapa. Tuh kan, di daftar isi juga bisa kita lihat semua materi yang ada di dalam buku tersebut. Ya, dari bab 1 materi apa saja yang ada, bab 2 materi apa, dan seterusnya.
Kemudian untuk mengetahui lebih dalam tentang isinya dan bisa memahami, kita akan ke bagian isi. Nah, ini yang biasanya kita lakukan. Jika tidak membaca kata pengantar, biasanya saya atau kalian akan langsung ke daftar isi. Setelah daftar isi, langsung ke halaman berapa yang akan kita tuju dan yang akan kita baca materinya. Nah, ini yang biasanya jarang, yaitu bagian penutup. Itu yang jarang dibaca. Karena setelah diisi, sudah paham tentang apa yang dimaksud, ya sudah selesai itu biasanya. Ya. Jadi, untuk mengetahui apa isinya dan memahami bagian per bagian, kalian biasakan membaca kata pengantar dulu. Itu. Ya. Kemudian yang kedua, untuk menentukan informasi penting dalam buku pengayaan, kalian harus mencatat pokok-pokok isi buku dalam setiap bagian. Mencatat pokok-pokok isi buku dalam setiap bagian. Tuh, misalnya sebuah buku pengayaan Bahasa Indonesia kelas 11 semester 1. Di bab 1 itu materinya tentang teks prosedur. Ketika kalian membuka bab 1, berarti materi yang dipaparkan adalah materi tentang teks prosedur. Itu kalian baca per paragrafnya, kemudian tentukan apa isi pokoknya. Boleh kalian tentukan dengan menyimpulkan sendiri, misalnya pengertian teks prosedur. Oh, menurut saya ini pengertiannya. Tuh, kalian yang menentukan atau mencatat pokok-pokok isi bukunya sendiri. Ketiga, mencatat topik dan pokok permasalahan yang dibahas dalam buku pengayaan. Ini hampir sama dengan pokok-pokok isi buku di setiap bagiannya ya. Oh, topik yang dibahas tentang struktur dari teks prosedur. Apa saja strukturnya? Itu yang kalian catat. Oh, topik yang dibahas atau pokok permasalahannya tentang kebahasaan teks prosedur. Apa saja yang menyangkut tentang kebahasaan teks prosedur? Tuh. Ada 3 hal ya, langkah-langkah menentukan informasi penting dalam buku pengayaan. Yang pertama, mencatat dan memahami bagian per bagian, kata pengantar, daftar isi, isi dan penutup, mencatat pokok-pokok isi buku dalam setiap bagian, kemudian mencatat topik dan pokok permasalahan yang dibahas dalam buku pengayaan. Bisa dilanjutkan? Ya, itu tadi non-fiksi berkaitan dengan buku paket, itu misalnya yang kalian bawa. Ya, sekarang kita membahas tentang buku pengayaan fiksi. Masih ingat apa fiksi? Apa contoh fiksi? Ya, fiksi, cerita hayalan, cerita rekaan. Contohnya apa? Cerpen. Ya, cerpen, novel, itu ya. Ada yang sering membaca novel? Ya, isi waktu di rumah dengan membaca. Ayo kita sekarang ke pengertiannya. Buku pengayaan fiksi merupakan penunjang buku utama yang digunakan peserta didik berupa buku fiksi. Nah, ini di yang ketiga akan dijelaskan. Buku fiksi berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya.
Walaupun diambil nanti dari kisah nyata, pasti akan ada rekaan atau hayalan di dalamnya. Yang ketiga, buku fiksi berisi cerita rekaan atau hayalan seperti cerita anak, komik, novel, buku kumpulan cerpen, buku kumpulan puisi, dan drama. Cerita anak ini dahulu kalian dapatkan waktu di SMP. Mungkin sudah lupa ya, pelajaran kelas 7. Cerita fantasi dulu pernah kalian pelajari. Fabel, ya dongeng gitu kan. Bahkan sekarang ada dongeng yang sudah langsung ditayangkan di televisi. Itu bisa dinikmati langsung. Fabel itu juga ada bagi anak-anak sekarang. Kemudian komik, ada yang senang baca komik? Ya, itu bisa menghibur. Kemudian novel, kumpulan cerpen. Kemudian buku kumpulan puisi dan drama. Ya, sudah bisa dilanjutkan sampai sini? Berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya, kemudian berisi cerita rekaan atau hayalan. Saya lanjutkan ya. Apa isi buku pengayaan fiksi? Ya, ini. Ada 4 hal tentang hal-hal apa saja yang dimuat dalam buku pengayaan fiksi. Yang pertama, memuat pesan penting yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Pesan lewat sebuah cerita. Yang kedua, pesan tersebut merupakan amanat pengarang yang ingin disampaikan. Ini sudah masuk ke unsur intrinsik ya. Sebuah karya sastra yaitu amanat. Amanat pengarang yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita kepada pembaca. Kemudian pesan yang seperti apa yang dimuat dalam buku fiksi? Pesan dalam sebuah cerita yang mencerminkan pandangan hidup pengarang. Pandangan hidup pengarang yang berupa apa? Yang berupa pesan moral. Bagaimana penerapan sikap dan tingkah laku tokoh dalam sebuah cerita. Pesan disampaikan melalui tingkah laku tokoh dalam sebuah cerita. Intinya adalah bahwa dalam sebuah buku pengayaan fiksi ada pesan, ada amanat yang disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya. Lewat apa? Lewat cerita yang dia sampaikan. Berupa apa? Berupa pesan moral. Pesan moral lewat sikap dan tingkah laku tokoh yang diceritakan. Bisa dipahami sampai sana ya? Ini berarti berhubungan dengan unsur intrinsik, amanat.
berupa pandangan hidup pengarang yang disampaikan dalam sebuah pesan moral. Ya. Pesan moral berupa penerapan sikap dan tingkah laku tokoh dalam sebuah cerita. Sudah bisa dipahami sampai di sana? Dah, kita lanjutkan ya. Langkah-langkah dalam menemukan pesan dalam sebuah karya sastra atau fiksi. Langkah apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah membaca dan memahami bagian per bagian dalam novel atau cerpen. Tuh, membaca dan memahami bagian per bagian dalam novel atau cerpen. Yang kedua, langkah yang kedua, mencermati penokohan setiap tokoh dalam cerita. Ini biasanya dapat dilakukan dengan membaca berulang-ulang supaya bisa mencermati penokohan atau sifat dari setiap tokoh yang ada dalam cerita. Tokoh A bagaimana sifatnya, tokoh B bagaimana sifatnya. Tuh. Kemudian setelah memahami sifat tokoh dalam cerita, kalian juga harus mengetahui peristiwa penting atau masalah penting dalam cerita tersebut. Peristiwa-peristiwa penting dalam cerita itu urutannya seperti apa? Itu peristiwa penting pertama apa, peristiwa penting kedua apa, permasalahan dalam cerita tersebut apa, puncak masalahnya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa, bagaimana tokoh menyikapi permasalahan tersebut, dan bisa menyelesaikan permasalahan dalam cerita itu. Kemudian yang keempat, mencatat tema cerita dan nilai-nilai yang ada dalam cerita. Mencatat tema. Kemudian nilai-nilai yang ada dalam cerita tersebut, nilai-nilai yang terkandung, apakah nilai moral, sosial, keagamaan. Kemudian masih sama seperti apa isi buku pengayaan fiksi. Yang terakhir bisa kalian tentukan adalah pesan atau amanat berdasarkan hal-hal yang sudah kalian catat sebelumnya. Apa saja itu? Yaitu tema tokoh atau sifat tokoh, peristiwa penting, apa masalah dalam cerita, bagaimana puncak permasalahan, bagaimana tokoh menyelesaikan masalah tersebut. Dari permasalahan yang ada kemudian diselesaikan, hikmah apa yang bisa diambil atau pesan apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Itu. Ada 5 hal. Ya, lanjutkan ya. Berarti pembahasan tentang buku pengayaan fiksi dan non-fiksi sampai di sana. Sekarang kita akan lanjut ke ulasan buku fiksi. Apa itu ulasan buku? Yang dimaksud dengan ulasan buku adalah yang pertama, pengertian menurut KBBI, kupasan, tafsiran, dan komentar.
Nih, ulasan dapat disusun berdasarkan buku-buku fiksi yang sudah dibaca. Ulasan itu kalian mengulang materi kelas 9. Jika masih ingat. Tuh. Ulasan yang disusun dapat berupa tanggapan, ulasan singkat atau tafsiran terhadap isi buku. Bagaimana cara menyusunnya? Menyusunnya yaitu berupa resensi. Masih ingat ya, meresensi. Menyusun resensi, hal-hal apa saja yang harus ada dalam sebuah resensi? Nih, sekarang kita ke resensi. Ulasan dapat dibuat dalam sebuah resensi. Sekarang apa itu resensi? Resensi merupakan salah satu bentuk tulisan jurnalistik populer yang memiliki aturan penulisan. Aturan penulisannya berdasarkan unsur-unsur pembangun resensi buku. Apa saja unsurnya? Nih, yang pertama ada judul resensi. Judul resensi tidak sama dengan judul buku. Judul resensi harus sesuai dengan keseluruhan isi resensi. Biasanya yang sering kalian lakukan adalah menulis langsung judul bukunya. Kalian pakai langsung sebagai judul resensi. Misalnya judul novelnya Salah Asuhan. Kalian buat judul resensinya resensi buku Salah Asuhan. Yang kedua, identitas buku. Identitas buku mencakup apa? Mencakup judul buku. Di sini baru judul buku, jenis buku, apakah fiksi atau non-fiksi. Terus pengarangnya. Ini bisa dilihat keterangannya di sampul bukunya. Ya, dari judul, kemudian pengarang, pasti ada di sampulnya, penerbit di bagian belakang, kemudian tahun terbit, jumlah halaman, paling akhir dari buku, kemudian harga buku. Biasanya dicantumkan di bagian belakang, sampul belakang. Setelah identitas buku, unsur resensi yang ketiga adalah pendahuluan atau pembuka resensi. Berisi apa? Berisi landasan berpikir. Biasanya mengemukakan tema dan deskripsi buku secara singkat. Ini biasanya pembukaan, itu ya. Buku apa yang akan kalian resensi, ceritanya sedikit tentang apa? Tuh, pendahuluan. Yang keempat, isi. Isi merupakan bagian inti. Bagian intinya meliputi sinopsis. Sinopsis itu berisi ringkasan cerita secara singkat. Mengemukakan masalah, mengemukakan watak, dan latar cerita. Ringkasan cerita secara singkat. Kemudian yang kedua, isinya adalah kelemahan dan keunggulan buku. Nih, biasanya mengungkapkan tentang segi menarik dari buku serta kekurangannya. Kalau kelemahan dan kekurangan bisa ditinjau dari segi apa? Dari segi bahasa yang digunakan, kemudian dari salah cetak, sampul buku, bahkan dari segi kualitas buku secara fisik. Itu ya, misalnya bahasa yang digunakan kurang dipahami karena banyak istilah yang digunakan dalam cerita tersebut. Itu misalnya. Bahasanya kurang gaul untuk buku di kalangan anak muda. Itu misalnya. Bahasanya terlalu baku.
sehingga tidak menarik untuk dibaca di kalangan remaja, itu misalnya. Kemudian yang kelima, unsur terakhir dari resensi itu adalah penutup. Penutup berisi buku itu penting untuk siapa dan mengapa. Buku ini penting dibaca bagi remaja karena itu misalnya. Buku ini sangat bagus bagi anak-anak. Alasannya apa? Kemudian dikemukakan pula simpulan serta nilai yang diperoleh terhadap buku yang diresensi dan imbauan-imbauan untuk pembaca. Itu ya bagian terakhir dari resensi, yaitu penutup. Nah, sampai di sini pembahasan kita untuk pertemuan hari ini. Sudah ada 3 hal yang kita bahas, yaitu buku pengayaan non-fiksi, berupa yang tadi dijelaskan buku teks ya. Kemudian buku pengayaan fiksi. Dan yang terakhir ulasan buku fiksi yang bisa dibuat dalam bentuk resensi. Ya, itu karena waktu kita sudah habis. Ada terakhir langkah-langkah menyusun ulasan. Yang dapat dilakukan yaitu membaca dan memahami isi buku, sudah pasti itu ya. Kemudian menyampaikan dan menyajikan fisik buku, sama seperti yang tadi dalam unsur-unsurnya. Kemudian menggambarkan isi buku, ringkasan ceritanya, kemudian membahas dan mengkritik, memberi kelemahan dan kelebihan buku. Kemudian memberi pendapat, dan mengajak pembaca untuk membaca buku tersebut beserta manfaat yang didapat. Nah, hanya itu pembahasan kita untuk hari ini. Karena waktunya sudah habis, nanti materi tambahannya akan diberikan di e-learning-nya. Sampai di sini ya, saya akhiri pertemuan kita dengan parame Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.